Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait serangan polisi Israel ke warga Palestina saat hendak menjalankan sholat subuh Jumat kemarin di kawasan Masjidil Aqsa. Malam ini melalui sambungan Zoom sudah ada aktivis kemanusiaan Palestina dan pembina NPC Bang Abdillah Onim. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Onim. Apa kabar Bang Onim? Ya, waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat sore waktu Palestina, Mas Iqbal. Baik Bang Onim. Bang Onim, ini berbicara soal suasana dan juga kondisi di Palestina secara keseluruhan. Sebelumnya sempat kami informasikan kepada pemirsa bahwa kondisi di sana sudah cukup kondusif. Tapi kalau dari kacamata Bang Onim sendiri, bagaimana suasana di sana? Apakah sempat terjadi eskalasi-eskalasi yang tentunya tidak kita inginkan? Ya, Iqbal dan pemirsa Budiman Indonesia, ya, kabar datang tentunya sangat tidak mengenakan ya, di mana pada saat umat Islam di seluruh dunia, terutama Muslim Indonesia, sedang melaksanakan bulan puasa, itu bulan suci Ramadan 15 hari. Dan walaupun memang berita-berita yang bermunculan bahwa sudah kondusif, tetapi untuk suasana wilayah Palestina bisa dikatakan masih siaga satu. Kenapa demikian? Karena memang kemarin terjadi tiba-tiba pihak Israel melakukan penyerangan terhadap para jamaah yang berada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak, yang mana melukai tidak kurang dari 152 orang muslimin Palestina yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa Mubarak. Sedangkan 470 orang, ini sangat banyak sekali, 470 orang ditahan dan dijobloskan ke dalam penjara, dan sampai dengan saat ini masih mendekam di penjara Israel. Sampai dengan saat ini, Iqbal, seluruh wilayah Palestina, para faksi dan juga otoritas Palestina sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat dan muslimin Palestina untuk tetap bersikeras ada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak untuk melakukan i'tikaf sampai dengan hari terakhir bulan suci Ramadan. Sampai dengan saat ini para pejuang Palestina yang ada di Gaza pun sudah mengeluarkan statement bahwa jika satu pekan ini pihak Israel tetap menodai tempat ibadah umat Islam dunia, khususnya umat Islam di Palestina, maka tidak segan-segan mereka akan melontarkan, menghujani ibu kota Israel atau kota Tel Aviv. Tentunya kita berharap, Iqbal, semoga tidak terjadi peperangan, karena saat ini kita sedang melaksanakan ibadah suci Ramadan. Tidak seperti tahun sebelumnya, memang pihak Israel kembali melakukan agresi yang sama. Semoga bulan ini, Iqbal, kami muslimin Palestina melaksanakan ibadah suci Ramadan dalam situasi kondusif, aman. Bang Onim, ini berbicara soal kronologi lagi. Ini kita mengutip dari Al Jazeera. Kalau dari sisi pengelola masjid, polisi Israel masuk sebelum subuh di saat masyarakat Muslim Palestina sedang bersiap melaksanakan sholat subuh. Sementara itu mengutip AFP yang sempat kami dapatkan, polisi Israel menyebut bahwa mereka ingin menghentikan aksi rusuh massa sejak dini hari. Nah, pantauan Anda bagaimana? Apakah betul memang sedang terjadi aksi massa atau ini hanya akal-akalan dari pihak polisi Israel? Ya, Iqbal perlu sampaikan bahwa untuk kejadian seperti ini bukan pertama kali, akan tetapi hampir setiap hari. Puncaknya pasti terjadi pada bulan suci Ramadan. 2 hari bahkan 1 pekan sebelum pihak Israel berada di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak itu, mereka sudah punya rencana untuk melaksanakan penyembelihan yang kalau di dalam umat Islam itu yang kita kenal dengan penyembelihan hewan kurban. Akan tetapi bagi orang Yahudi, kenapa mereka harus melakukan penyembelihan ibadah hewan kurban itu di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak, di dalam Masjid Aqsa Mubarak, mana tempat umat Islam melakukan ibadah. Ini bagi saya dan bagi masyarakat Palestina, ini adalah salah satu tindakan provokatif yang dilakukan oleh otoritas dan juga pemukiman ilegal terhadap saudara-saudara kita di Palestina, karena ini ada kesengajaan tersendiri untuk melakukan mengganggu saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Iqbal perlu sampaikan bahwa otoritas Palestina, pemerintah Palestina, bahkan Presiden Palestina sendiri pun telah mengeluarkan statement bahwa Israel sudah geser. Yang isu Palestina tadinya adalah isu politik, sudah menggeser kerana
isu agama. Ini paling berbahaya karena sudah berbicara tentang isu agama, bukan hanya urusan Palestina, akan tetapi seluruh negara Islam Timur Tengah dan bergerak. Bahkan sampai dengan saat ini, seluruh negara Timur Tengah, negara Islam Timur Tengah, itu sudah mengeluarkan kecaman, statement bahwa pihak Israel segera menghentikan tindakan kriminalitas mereka di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Kenapa demikian? Karena akan semakin membesar yang tadinya kita ingin agar supaya Ramadan ini di Palestina aman dengan damai, maka tidak ingin sekali terjadi peperangan atau agresi secara mendadak yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara pejuang Palestina dan militer Israel. Iqbal, tidak berhenti di situ saja. Tidak berhenti, pihak Israel berencana untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di dalam masjid kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Saat ini tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 April itu mereka telah menyediakan juga untuk melakukan ibadah di kompleks Masjidil Aqsa yang sama, teman-teman. Jadi perlu sampaikan bahwa kita harus bergerak untuk menghentikan tindakan atau usaha Israel ini untuk apa? Untuk mengacaukan, untuk merubah situasi Palestina yang di bulan suci Ramadan harusnya khusyuk, ternyata berlumuran darah di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak, Iqbal. Menarik soal penyembelihan hewan kurban ini. Apakah ini memang sudah dilakukan setiap tahun sehingga setiap tahun juga selalu terjadi bentrokan? Ya, Iqbal, saya sudah lebih dari 12 tahun di Palestina dan baru kali ini melihat dan menyaksikan cara ibadah mereka terbaru. Sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Itu mereka melakukan seperti memotong ayam itu di rumah masing-masing mereka atau di kompleks mereka. Tapi ini sebuah tindakan yang memang berbeda dari tindakan atau ibadah-ibadah sebelumnya, Iqbal. Jadi mungkin ini ada faktor kesengajaan tersendiri dari mereka agar supaya pihak Palestina tidak aman. Terus mereka juga menunjukkan bahwa Al-Aqsa adalah milik Israel. Nah, ini tidak diterima oleh umat Islam dan seluruh masyarakat Palestina. Bahkan, Iqbal, seluruh gereja yang ada di Palestina itu sudah mengeluarkan statement juga bahwa otoritas Israel, pemukiman Israel, jangan pernah mengganggu saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Harus menghargai umat Islam atau agama lain untuk melaksanakan ibadah mereka dalam situasi atau kondisi yang aman dan damai. Berarti untuk menyiapkan batu dan lain sebagainya itu memang betul adanya atau justru memang untuk antisipasi saja? Berkaitan dengan batu, memang di dalam kompleks Masjidil Aqsa Mubarak itu banyak sekali taman-taman yang disusun dengan hiasan batu seperti itu. Bukan berarti mereka sudah menyediakan batu. Bahkan, Iqbal, jangankan batu untuk masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Pasir pun, satu gelas pasir itu dilarang oleh Israel untuk masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa. Jangankan pasir. Tanpa KTP Palestina, itu tidak bisa diizinkan untuk beribadah atau melaksanakan sholat 5 waktu di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Kalau tradisi ini akan terus dilakukan, bahkan mungkin saja tahun depan akan lagi dilakukan, apakah ini akan terus terjadi konflik seperti ini? Atau bagaimana solusi yang sudah dan akan dilakukan oleh baik itu masyarakat ataupun pemerintah dari Palestina sendiri maupun juga dari Israel? Ya, sebenarnya untuk situasi dan kondisi seperti ini itu tidak hanya terjadi di bulan suci Ramadan, Iqbal, akan tetapi hampir setiap hari Jumat itu terjadinya hal seperti ini. Akan tetapi memang berkaitan dengan krisis Ukraina dan Rusia, akhirnya isu Palestina tertutup dengan krisis tersebut. Dengan demikian, otoritas Palestina pun sudah menghimbau ketegasan dan keseriusan dari negara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melihat isu Palestina ini tidak hanya isu musiman, akan tetapi lebih concern lagi, lebih serius lagi, jangan sampai situasi Palestina ini mereka melihat adalah situasi atau isu musiman. Perlu sampaikan bahwa memang beberapa negara termasuk Indonesia itu menyetujui, yaitu state atau dua negara. Akan tetapi sampai dengan saat ini, Iqbal, itu tidak direalisasikan oleh pihak otoritas Israel. Kenapa demikian? Walaupun sudah disetujui
two state atau dua negara, solusi dua negara, akan tetapi pembangunan pemukiman ilegal masih berlangsung di tanah Palestina, pengusiran atau aneksasi masih berlangsung dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan sampai dengan saat ini, awal bulan Ramadan, sampai dengan saat ini, itu sudah kurang 8 orang warga Palestina itu meninggal dunia karena ditembak mati oleh pihak prajurit otoritas Israel, Iqbal. Berarti bisa dikatakan bahwa hampir setiap Jumat akan terjadi konflik begitu. Lalu bagaimana sikap dari masyarakat di sana maupun pemerintah di sana, khususnya warga Palestina begitu melihat aksi yang dilakukan oleh pihak dari Israel? Iya, Iqbal perlu sampaikan bahwa memang dukungan dari negara-negara lain termasuk pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kecaman agar supaya pihak Israel menghentikan aksi kekerasan mereka terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa Mubarak. Ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak otoritas Palestina itu sudah menghimbau, bahkan sudah memberikan ultimatum kepada seluruh masyarakat Palestina, baik itu agama Kristen, agama Islam, itu sudah diultimatum bahwa harus berjaga-jaga jangan sampai pihak Israel ini semakin brutal untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih, tidak hanya melakukan penembakan terhadap para jamaah, tetapi juga sampai ke tingkat pembunuhan. Iqbal perlu sampaikan bahwa kemarin setelah sholat Jumat itu seluruh pejuang Palestina yang ada baik itu di tepi barat, di Hebron, di Jenin, itu mereka sudah keluar dan sudah menempati sudut-sudut kota dengan membawa persenjataan lengkap. Bahkan di Gaza sendiri, itu para pejuang Palestina, baik itu dari faksi Fatah, faksi Hamas, Jihad Islami, Jabhat Sya'abiyah, itu mereka sudah mengangkat senjata, saya lihat sendiri, mengangkat senjata dan sudah berada di sudut-sudut kota Gaza untuk menunggu, bisa katakan, untuk menunggu aba-aba dari para pemimpin mereka. Pemimpin mereka mengatakan bahwa akan hujani kota Israel, maka ketika ini pun mereka akan menghujani kota Israel. Tetapi tentunya kita berharap semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena yang menjadi korban Iqbal sekali lagi adalah lansia, terus anak-anak. Ini yang perlu kita pertahankan. Semoga saja dua belah pihak antara prajurit Israel dengan pejuang Palestina bisa menahan diri agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berarti bisa dikatakan bahwa saat ini semua pasukan ataupun dari pejuang Palestina ini memang sudah standby, tinggal tunggu perintah dari atasannya begitu untuk bisa melakukan aksi begitu. Dan berbicara soal ini juga, apakah memang untuk kondisi di perbatasan seperti itu, termasuk di tempat Bang Onim berada saat ini, apakah memang cukup mencekam atau biasa-biasa saja? Iya, Iqbal perlu sampaikan bahwa memang 4 hari yang lalu sampai dengan hari ini itu pesawat atau tanpa awak milik Israel itu sudah melakukan manuver-manuver ke beberapa wilayah di Gaza dan tank Markava pihak Israel juga memang sudah siap siaga di sepanjang perbatasan antara Gaza dan Israel. Jadi situasi di sini belum kondusif benar, akan tetapi aman, akan tetapi sangat mencekam. Itu yang saya saksikan sendiri, dan masyarakat Palestina di Gaza pun memang dalam situasi krisis seperti ini mereka berharap agar supaya tidak lagi terjadi peperangan karena walaupun terjadi peperangan dukungannya hanya sebatas musiman. Mereka tahu sendiri. Dengan demikian mereka ingin agar supaya kedua belah pihak bisa menahan diri, apalagi ini pada bulan suci Ramadan, Iqbal. Baik, Bang Abdillah Onim, aktivis kemanusiaan Palestina dan pembina NPC. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita berharap agar hal ini tidak terulang kembali dan Bang Onim juga bisa menjaga kesehatan, jaga diri di sana. Terima kasih, Bang Onim, sekali lagi.